Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ainin Jazz. Seperti biasa, Ainin Jazz bagi-bagi informasi seputar pengalaman dari apa yang kami alami, berbagi pengetahuan dari apa yang kami ketahui. Oke, jika konten ini ada manfaatnya, silahkan ambil dan terapkan. Jika tak ada manfaatnya, abaikan saja. Anggap saja sebagai hiburan. Oke, konten sekarang ini sebagai berikut. Baik, dalam konten sekarang ini ya kita share permasalahan pompa pendorong ya, yang mengalami bunyinya seperti ini, cetak cetik bunyi terus mati, bunyi terus mati gitu ya, yang dampaknya ke keran atau ke shower gitu ya, seperti ini, tersendat kadang deras kadang kecil gitu ya, dan sangat tidak nyaman ketika mempergunakan mandi shower gitu ya, karena airnya tersendat. Oke, kita akan bahas cara mengatasinya seperti apa ketika pompa mengalami hal seperti ini ya, yang dampaknya kalau tersendat tersebut ya, pompa itu kondisi hidupnya tuh ya seperti ini gitu ya, mati hidup. Ini sangat boros sekali karena tarikannya juga lumayan ya. Oke, di sini kita share ya untuk cara mengatasinya, yaitu ditambahkannya dengan yang namanya flow switch ya. Oke, silahkan simak dengan seksama, dengan teliti supaya bisa menerapkan. Nah, ini botol bekas oli ya, nanti kita pergunakan untuk pengamannya kalau seandainya pompa tersebut di area terbuka. Wajib diamankan supaya kondisi fisik dari flow switch tersebut tetap terjaga gitu ya. Nah, ini rangkaiannya seperti ini ya. In ke flow switchnya tersebut 1 in, sementara outnya bisa 3/4, bisa setengah in. Nah, kalau setengah in kita bisa mempergunakan ini. Kalau 3/4 bisa mempergunakan shock drat dalam 3/4. Kalau 1 in kita keluarkan lagi pakai plug shock ukuran 1 in. Oke, nah nanti di sini kita akan pasangkan flow switch, kita potong secukupnya ya. Jadi nanti pemasangan dengan automatic pressure switchnya ya, di paralel ya, jangan di seri gitu ya. Oke, ini flow switchnya sudah terpasang, pas kebetulan kalau standar kabelnya hanya segini, jadi kita wajib melakukan penambahan kabel supaya nyampe ke area pompanya gitu ya. Jadi kita udah siapkan kabel untuk menyambungnya, untuk tambahannya ya, supaya nanti kita sampai ke area kelistrikan di pompa pendorong tersebut. Oke, untuk cara penyambungannya kita di jumper ya, jangan di seri, biarkan saja pompa pressure switchnya ini tetap terpasang. Jadi kabelnya ini kita pasang dengan sistem di jumper atau paralel ya. Ingat, paralel bukan di seri ya. Nah, seperti ini untuk cara penyambungannya ya. Nah, hasilnya di paralel itu seperti ini, automatic pressure switchnya tetap terpakai, ditambah lagi dengan flow switch. Oke, setelah itu baru kita pengujian, kita uji. Nah, biasanya kalau seumpamanya bunyinya sudah kontinu, tidak mengalami cetak-cetik gitu ya, insya Allah ke showernya pun mau dikecilin maupun dibesarin, tetap pompa tersebut nyala. Oke, kita tutup, kita coba tes tutup, berhenti ya. Oke, sip. Jadi nanti hasilnya ya, hasilnya ke pompa ke shower maupun ke tempat cuci piring gitu ya, walaupun dikecilin standar nyuci piring
atau di area tempat ngambil wudhu, walaupun dikecilin standar ngambil air wudhu, tetap tidak tersendat karena yang bekerjanya adalah flow switch. Sementara untuk tekanan awalnya ya, ketika saat kita membuka keran, membuka shower, yang pertama bekerjanya itu adalah pressure switch. Jadi ada perbedaan antara ketika dua-duanya tidak diaktifkan, antara pressure switch dengan flow switch dengan sistem penyambungannya itu di paralel ya, dengan yang pressure switch-nya tidak diaktifkan, hanya mempergunakan flow switch saja, tentu di situ ada perbedaan. Nah, seperti apakah perbedaannya tersebut antara mempergunakan atau dua-duanya otomatis tersebut diaktifkan, antara pressure switch dan flow switch, dengan yang tidak mengaktifkan pressure switch-nya tetapi hanya mengaktifkan flow switch-nya. Simak saja nanti di konten yang akan datang, akan saya buatkan videonya seperti apa hasilnya kalau seandainya pressure switch-nya dinonaktifkan. Hal tersebut atau sistem kerja seperti ini ya tentu hanya untuk ketika mempergunakan shower ya, walaupun shower tersebut dibuka full, hasil airnya tersendat, maka tidak akan membuat nyaman saat mempergunakan shower tersebut. Apalagi saat lagi mencuci piring atau segala macam yang perlu airnya dikecilin, tetapi pompa tersebut kalau tidak mempergunakan flow switch ya, tidak di double dengan flow switch, maka hasil airnya tersebut akan tersendat dan dampaknya ke pompa tersebut cetak-cetik, atau istilahnya hidup mati gitu ya. Oke, sudah jelas. Maka dari itu jangan dilewatkan, nanti di video yang akan datang akan kami buatkan juga khusus pompa pendorong yang hanya mempergunakan flow switch. Tentu yang tadi kami katakan ada sedikit perbedaan antara keduanya otomatis tersebut diaktifkan dengan yang hanya mempergunakan flow switch saja. Dan seperti apa yang harus mempergunakan flow switch dan seperti apa yang harus dua-duanya diaktifkan. Tapi yang jelas yang wajib diaktifkan dua-duanya, yang permasalahannya seperti dalam video ini ya, itu wajib dua-duanya diaktifkan, antara pressure switch dan flow switch itu ya. Oke, sudah jelas. Terus catatan dari kami, kondisi ya, keadaan pompa tersebut ketika tidak mempergunakan flow switch, pompa itu di kerannya itu dimatikan total, tidak ada dipergunakan, pressure switch-nya masih efektif. Keran dimatikan, pompanya pun pressure switch-nya tuh mau memberhentikan arus listrik, berhenti total ya, tidak cetak-cetik kalau tidak ada yang menggunakan. Ini hanya untuk ketika ada yang mempergunakan air tetapi pressure switch tersebut cetak-cetuk, cetak-cetek lah, apa aja lah dikatakan, yang penting mati hidup gitu ya. Maka wajib ditambahkan dengan yang namanya flow switch supaya saat mempergunakan air tersebut nyaman. Oke, itu saja yang bisa kami share, kami bagikan, semoga sedikitnya ada manfaat.